Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini hari Rabu 19 Desember 2025. Saya Haji Zirman bin Murad. Saya ingin bercerita sedikit tentang peristiwa yang telah terjadi dalam hidup saya lebih kurang 2 minggu yang lepas. Peristiwa yang kita tak sangkakan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi itu lebih kurang pukul 5 pagi saya sudah bangun dari tidur dan mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke masjid bersama isteri. Lebih kurang kami pergi berangkat ke masjid Ihsan Kinrara sampai di masjid lebih kurang pukul 5.40 pagi. Pada hari tersebut waktu subuh masuk 5.48. Jadi menunggu saat azan berkumandang waktu subuh, saya buatlah salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian habis salat 2 rakaat tahiyatul masjid, kerana masa ada lagi 4 minit untuk berkumandang azan, maka saya sambunglah diri dengan salat tahajud. Jadi pada pagi itu berkebetulan Bilal belum datang lagi, imam pun belum datang lagi, tapi para jamaah pagi yang rajin hadir sebelum subuh sudah berderet di saf pertama. Seperti kawan-kawan yang selalu terawal ke masjid, Pak Allah, ada lagi kawan-kawan ramai yang sebaris di masjid, semua sudah hadir. Masa itu agak kalang kabut sedikit. Waktu mau azan sudah sampai, tapi tak satu pun Bilal yang datang. Atas inisiatif kawan saya, salah seorang dari jemaah terus tampil ke depan dan pergi ke bilik Bilal dan dia terus azan. Jadi setelah azan habis, kami buatlah salat qabla subuh 2 rakaat. Kemudian menunggu imam. Imam pun belum datang. Las terakhir waktu saat untuk salat subuh sampai, maka kawan saya yang Bilal tadi telah qamat. Lepas tu alhamdulillah Haji Ismail, Ustaz Imam Haji Ismail sampai dan terus beliau memandu salat subuh pada pagi itu. Kami telah salat subuh bersama-sama dengan diimamkan oleh Haji Ismail. Di tengah-tengah Ustaz Ismail membaca Fatihah. Ketika dia membaca Ar-Rahmanur Rahim, maka kepala saya terasa pening.
Saya masih terdengar lagi bacaan dia itu. Kemudian saya terjatuh. Saya terus tak sadar. Perasaan saya hilang. Saya tumbang. Saat saya tumbang itu, rasa saya ada orang menyambut 6 orang di belakang saya. Kemudian saya tidak sadar lagi. Lantas yang 6 orang itu, dia terus mengangkat saya entah kemana. Rasa-rasa saya sudah dibawa masuk kubur. Lepas itu mereka telah masukkan saya dalam kubur. Rasanya saya dah ingat saya sudah mati. Kemudian sang imam dengan makmum semua terus meneruskan salat subuh, sehingga akhirnya saya sudah terbaring entah di mana. Saat imam membaca Assalamualaikum terakhir pada salat subuh itu, saya terdengar kawan saya di sebelah membaca La ilaha illallah, la ilaha illallah kiri kanan saya. Kemudian salah seorang dari teman saya bertanya kepada saya, Haji bangun Haji di mana ni? Aku coba buka mata saya kelihatan di dalam bilik. Saya ingat di dalam rumah saya, dalam bilik saya. Tapi kawan saya bilang, Haji adalah di bilik Bilal ini. Baru saya sadar, saya tadi salat subuh. Lantas salah seorang dari kawan saya sarankan supaya Haji teruskan habis salat subuh Haji. Saya teruskan salat. Saya baca takbir awal sampai saya salat sendirian dalam keadaan terbaring. Saya salat sampai habis salat. Saya dah baca Assalamualaikum. Habis salat saya, kawan sebelah kiri kanan bertanya, Haji, siapa yang dapat kami hubungi Haji? Saya bilang dengan mereka, saya raba-raba handphone saya ada dalam poket. Saya ambil handphone saya bagi dengan mereka, tolong hubungi nombor handphone yang ada tertera di handphone saya ini. Lantas mereka menghubungi anak saya dan kemudian mereka bertanya, Haji dengan siapa datang ke masjid tadi? Bersama istri saya, nama dia Rosemary. Dia duduk di saf belakang sekali di kawasan saf perempuan. Lantas mereka memanggil istri saya. Kemudian istri saya datang. Saya buka mata dan kelihatan pula anak saya Muhammad Syam sudah sampai. Mereka membangunkan saya. Saya sudah malah sadar diri kembali. Kemudian mereka pun panggil nas, yaitu staf kesihatan yang ada berdekatan dengan masjid. Mereka mentes darah saya dan melihat keadaan saya. Mereka bilang, macam mana Haji masih peningkah? Saya rasa okey. Lepas tu mereka tak mau bawa saya ke hospital. Lantas, Haji boleh balik ke rumah kah dengan anak? Saya bilang, InsyaAllah kita akan cuba. Lantas mereka bangunkan saya dan naik dengan wheelchair, terus dibawa masuk dalam kereta menantu saya Husni.
dan dibawa balik ke rumah. Sesampainya di rumah, kena waktu usra sudah sampai lebih kurang 2 menit. Saya ambil wudhu, kemudian saya salat usra 2 rakaat di rumah saya. Dan lepas salat, anak saya beri sarapan pagi. Mereka tanya, "Bapak sudah makan obat?" Lantas mereka ambil obat yang patut saya makan pagi itu. Lepas makan obat, saya rasa pening sedikit. Saya minta tidur. Saya tidur dalam bilik. Kemudian beberapa saat kemudian, saya kedengaran anak saya menjerit, "Mama Isam." Dia bilang, "Bapak, macam mana ni?" Dia panggil Desi, "Tengok Bapak, macam mana keadaan Bapak ni? Kenapa Bapak macam ni?" Lantas mereka tegas-tegas saya panggil ambulan. Malangnya ambulan lambat datang. Dia bilang ambulan jauh, lebih kurang mau setengah jam baru sampai. Lantas mereka bersegera bawa saya naik kereta antar ke Hospital HUKM di Ceras. Di sana saya diperiksa tekanan darah dan diambil darah serta kandungan gula dalam darah. Pada saat itu memang tekanan darah saya mencecah 160 dan gula saya 14,5. Lantas misi-misi di sana tahan saya supaya saya dimasukkan dalam ward. Lebih kurang 2-3 jam saya diperiksa dan akhirnya lebih pukul 11 pagi dapatlah 1-0 di ward kecemasan di atas sekali. Saya dimasukkan ke ward hospital dan saya ditahan lebih kurang 2 hari di ward itu. Sampai saat itu hari kedua di hospital, saya diperiksa, di-scan kepala saya, dan dalam pengawasan rapi oleh staf-staf nas di hospital tersebut. Itulah pengalaman yang saya lalui beberapa minggu yang lepas. Peristiwa waktu saya pingsan sewaktu salat subuh di Masjid Ihsan. Sekian untuk pengetahuan dan pengalaman yang harus kita lalui sebagai kita umur yang telah lanjut ini. Semoga Allah beri pertolongan, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Mungkin dengan adanya penyakit dan cobaan yang Allah beri itu, Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini. Semoga Allah tetap merahmati kami insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqamah dalam beribadah di saat-saat akhir hidup yang tidak bersisa berapa lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.